Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa tema 1, indahnya kebersamaan. Gimana, udah siap ya? Kita lanjutkan dalam slide berikut yang kita pelajari subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Karena kita mempelajari sub 2, jadi di situ ada muatan bahasa Indonesia. Dalam muatan bahasa Indonesia, materi yang kita bahas adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Dalam slide berikut, ini ada cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Silakan kalian baca ya dan cermati slide ini. Nah, ini ada contoh sebuah paragraf. Dalam kalimat pertama itu adalah kalimat utama yang mengandung gagasan pokok dan kalimat yang berikutnya sebagai kalimat kedua dan selanjutnya itu mengandung gagasan pendukung. Nah, selain itu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram kalian perhatikan ya dalam slide ya. Kita lanjutkan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dilihat dalam bentuk tabel. Ya, karena ini sebuah teks bacaan yang mengandung 2 paragraf. Kalian bisa perhatikan dan cermati gagasan pokok paragraf pertama dan gagasan pendukung paragraf pertama dan selanjutnya. Kita lanjutkan ya. Dalam membuat ringkasan teks dengan peta pikiran ya, kalian bisa lihat dalam slide bahwa peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Nah, ini dalam slide ada langkah-langkah untuk membuat ringkasan teks. Habis itu ada dari langkah pertama dan sampai langkah ke-7 kalian cermati dalam teks ya. Nah, kita lanjutkan muatan IPA, pendengaran manusia. Pendengaran manusia yaitu adalah telinga sebagai panca indera kita. Fungsi telinga adalah alat pendengaran atau alat keseimbangan dalam tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, ini dalam slide kalian perhatikan bagian-bagian dalam telinga. Ada daun telinga, ya, ada gendang telinga dan fungsinya, kemudian tulang pendengaran, ya, saluran tengah lingkaran, koklea, ya, kemudian ada saluran eustasius, kemudian ada liang telinga dan fungsinya. Nah, di situ ada telinga luar, telinga dalam, ya, yang mana maksudnya sekarang perhatikan dalam slide. Kita lanjutkan dalam proses mendengarkan bunyi. Ya, perhatikan dalam slide. Dah. Nah, dan sampai terakhir ya, kalian perhatikan di situ bagaimana koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkan ke saraf pendengaran sehingga bunyi dapat kita dengar ya. Nah, kepekaan telinga sebagai indera pendengar, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ada yang mendengar bunyi lemah, ada bisa orang yang mendengarkan bunyi dengan keras. Jadi indera pendengar kita itu dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dari tinggi rendahnya bunyi. Nah, ini ada dalam slide cara memelihara kesehatan telinga. Nah, itu ada cara merawat telinga. Ya. Kita lanjutkan dalam muatan IPS, keragaman agama di Indonesia. Kalian tentunya tahu bahwa Indonesia memiliki 6 agama. Pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini dalam slide agama Islam. Kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid. Ya. Kita lanjutkan dengan agama Kristen. Baca dalam slide ya. Kita kemudian ada agama Katolik. Kemudian ada agama Hindu. Ada agama Buddha. Ada agama Konghucu. Nah, itu ya.
Nah, kita lanjutkan dengan muatan SBDP, pola lantai dasar dalam tari. Pola lantai itu adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan pergerakan atau pergeseran posisi saat menari. Ya. Nah, ini fungsi dari pola lantai dalam tari. Pertama, menciptakan kekompakan antar penari. Kedua, memperindah tarian. Ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, dalam muatan PPKN, kerjasama dalam keragaman. Kerjasama itu adalah kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Nah, manfaat kerjasama kalian perhatikan dalam slide. Pertama, meringankan pekerjaan. Kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Nah, ini kerjasama di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian dalam muatan PPKN, dalam slide, bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Kalian perhatikan ya, ada piket kelas. Kemudian kedua, mengerjakan tugas kelompok. Ya. Nah, lanjut ya. Kerjasama di lingkungan rumah. Salah satunya adalah ronda. Kemudian ada kerja bakti. Ketiga, gotong royong, menolong warga yang mengalami musibah. Nah, keempat, persiapan hari kemerdekaan. Tentunya kalian di rumah pasti ya, tapi ingat ya prokesnya. Kalau kalian ingin melaksanakan hari kemerdekaan kita yang ke-76. Nah, anak-anak, sebagai slide terakhir, ini ada tugas kalian di rumah ya. Masih semangat kan? Nah, perhatikan buku LKS tema 1 halaman 36 pada kegiatan aktivitas siswa muatan PPKN. Kalau sudah, sekarang tuliskan jawaban pada buku tulis. Jangan lupa tulis nama, kelas, nomor absen, dan cantumkan tanggal pembuatan tugas. Nah, tugas ini dikumpulkan saat pengambilan tugas ke sekolah untuk dinilai. Nah, anak-anak, demikianlah muatan subtema 2 pada hari ini. Bu Guru akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.